Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas perbedaan di antara dua mad. Yang pertama mad tabi'i dan yang kedua mad lin atau mad layyin. Jadi di antara dua mad ini kadang kita ada yang confuse, kadang kita ada yang susah membedakan di antara dua mad ini. Jadi terlebih dahulu untuk membedakan dua mad ini kita harus tahu pengertiannya dulu. Kita mulai dengan mad tabi'i. Mad tabi'i adalah mad itu panjang, tabi'i itu adalah kebiasaan. Ada bacaan yang biasa dibaca panjang. Sedangkan secara istilahnya, mad yang tidak bercampur oleh sebab tertentu, apakah bercampur sebab hamzah atau sukun, dan memang sudah menjadi kebiasaannya dipanjang dua harakat. Jadi mad tabi'i ini terjadi karena tidak bercampur oleh seperti hamzah atau sukun. Panjang adalah dua harakat. Ini untuk pemahaman awal dulu. Setelah itu mad layyin, mad itu adalah panjang, layyin itu adalah lembut. Sedangkan secara istilah, apabila setelah huruf lin, kita harus tahu itu huruf lin itu apa. Nanti kita akan jelaskan. Jadi setelah huruf lin itu terdapat huruf sukun baru. Terdapat huruf yang baru dimatikan. Sukun ini mati. Apabila setelah huruf lin terdapat huruf sukun baru, atau terdapat huruf yang baru dimatikan karena diwakafkan. Karena diwakafkan atau berhenti. Panjang bisa 2, 4, atau 6. Jadi untuk memahami pengertian ini kita akan melihat simbol. Untuk mad tabi'i tentunya seperti biasa adalah ada alif, sebelumnya baris di atas, ada ya mati, sebelumnya baris di bawah, ada waw mati, sebelumnya baris di depan. Ini formula, ini rumus yang harus kita hafal untuk mad tabi'i. Mad tabi'i atau juga mad asli. Alif sebelumnya baris di atas, ya mati sebelumnya baris di bawah, waw mati sebelumnya baris di depan. Sedangkan untuk mad lin atau mad layyin, ini tadi kita sebut adalah huruf lin. Terdapat huruf lin. Apa itu huruf lin? Ada waw mati sebelumnya baris di atas, atau ya mati sebelumnya baris di atas. Ini namanya huruf lin. Ada huruf lin. Apakah waw mati sebelumnya baris di atas, ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya terdapat huruf sukun baru, atau terdapat huruf yang dimatikan. Kenapa huruf ini kita matikan? Karena letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi dari segi pengertian ini, dari segi simbol ini, kita pun sudah bisa bedakan sebetulnya. Kalau ya mati pada mad tabi'i sebelumnya baris bawah. Sedangkan pada mad layyin ya matinya sebelumnya baris di atas. Sedangkan untuk mad tabi'i, waw mati sebelumnya baris depan. Sedangkan pada mad lin waw matinya sebelumnya baris di atas. Di situ kita sudah bisa bedakan. Dan untuk lebih mudah fahamnya lagi, kita lihat contoh. Kita mulai dari mad tabi'i. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6 ini. Ini ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini mad tabi'i. Ya mati sebelumnya baris di bawah. Kita panjangkan dua harakat. Kita baca Innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru. Ini mad tabi'i. Ru ini pun mad tabi'i karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Dan ini contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 7 ini. Ada waw mati sebelumnya baris depan. Ini mad tabi'i.
ala qulubihim. Qulubihim ini mad tabi'i karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 11 ini. Ada qi, ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini mad tabi'i. Kita baca wa idza qila lahum qila. Ini mad tabi'i. Ya mati sebelumnya baris di bawah. Yang keempat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 17 ini. Ada waw mati sebelumnya baris di depan. Nah, ini mad tabi'i. Kita baca binurihim. Binurihim. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk mad lin. Yang pertama ini dalam surah Quraisy ayat 1 ini. Ini ya mati sebelumnya baris di atas. Kalau mad tabi'i ya mati sebelumnya baris di bawah. Nampak bedanya ya? Dan juga mad lin ini ada ya mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya itu ada huruf yang dimatikan. Shin ini pendek, maka kita matikan. Ini letaknya pada akhir ayat. Ini mad lin. Jadi di sini kita panjangkan minimal 2 harakat. Kita baca li'ilafi Quraisy. Quraisy. Nah, ini ya mati sebelumnya baris di atas. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini dalam surah Quraisy ayat 4 ini. Ada waw mati sebelumnya baris di atas. Kalau mad tabi'i, waw mati sebelumnya baris di depan. Letaknya di tengah-tengah. Sedangkan mad lin ini letaknya di akhir. Di akhir ayat. Dan setelah waw ada huruf yang dimatikan. Fin ini pendek, maka kita matikan. Letaknya pada akhir ayat. Kita baca wa amanahum min khawf. Min khawf. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 37 ini. Nah, ini ada ya mati sebelumnya baris di atas. Kalau mad tabi'i ya mati sebelumnya baris di bawah. Letaknya di tengah-tengah. Kalau mad lain letaknya di akhir. Ini namanya akhir bacaan sebab tanda waqaf. Jadi di sini ada ya mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, disukunkan. Hi. Hi ini pendek, maka kita matikan, kita sukunkan. Letaknya pada akhir bacaan. Kita baca fataba alaih. Alaih. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 19 ini. Ini untuk contoh waw mati. Waw mati sebelumnya baris di atas. Ini waw mati sebelumnya baris di depan. Letaknya di tengah-tengah. Ini letaknya di akhir bacaan. Jadi ini mad lin, ini mad tabi'i. Mad lin, waw mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Ti ini pendek, maka kita matikan. Dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad lain. Kita baca hadaral maut. Maut. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan di antara dua mad ini, mad tabi'i dan mad lin atau mad lain. Kalau mad tabi'i ya mati sebelumnya baris di bawah. Mad lin ya mati sebelumnya baris di atas. Kalau mad tabi'i untuk waw mati sebelumnya baris depan. Untuk mad lin waw mati sebelumnya baris di atas. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, mad tabi'i itu letaknya di tengah-tengah saja. Di tengah-tengah. Sedangkan mad lin atau mad lain letaknya pada akhir. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Baiklah, pada kali ini kita menjawab satu pertanyaan dari sahabat kita, yaitunya sebetulnya dia hanya menanyakan tentang ikhfa dan idgham. Apa perbedaan ikhfa dan idgham? Kalau kita kaitkan dengan makharijul huruf, idgham itu adalah memasukkan ke huruf yang kedua. Kalau ikhfa itu apakah jelas nun sukunnya? Jadi itulah lebih kurang pertanyaannya. Jadi dikarenakan ikhfa dan idgham
juga ada kaitan pertanyaan dengan izhar, maka kita akan bahas perbedaan di antara ketiga hukum ini. Perbedaan izhar, ikhfa, dan idgham. Dan insya Allah pertanyaan daripada sahabat sekalian masih banyak lagi sebetulnya, tapi saya akan coba jawab satu persatu secara perlahan-lahan. Di samping juga ada judul yang ingin saya tampilkan dari ide saya sendiri. Jadi untuk terlebih dahulu kita akan lihat pengertian dari ketiga hukum ini. Izhar itu adalah izhar halki kita ambil, ikhfa itu ikhfa hakiki, sedangkan untuk idgham kita ambil salah satu dulu, idgham bi gunnah. Karena kalau yang satunya lagi idgham bila gunnah itu lebih kurang sama karena sama-sama idgham. Dan izhar ini ada lagi satu, itu izhar wajib. Tapi kita fokus kepada yang tiga ini, izhar, ikhfa, dan idgham. Oke, kalau kita mulai dari izhar, izhar itu adalah menjelaskan bunyi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini. Ketika nun mati tanwin bertemu dengan aha, ha, kho, a, gho, itu harus kita jelas. Jadi apa yang jelas? Yaitunya bunyi nun atau tanwin mesti jelas. Dan ini simbolnya seperti ini. Ketika nun mati atau tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka bacanya adalah mesti jelas. Apa yang jelas tadi? Yaitunya nun matinya dan tanwinnya. Dan ini dibaca tidak dengung. Oke, poin untuk izhar adalah jelas. Yang jelas itu adalah nun dan tanwinnya. Yang kedua kita masuk ikhfa hakiki, yaitunya menyamarkan atau menyembunyikan. Apa yang disamarkan? Apa yang disembunyikan? Yaitunya bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf yang 15 ini. Simbolnya seperti ini. Ketika nun mati tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, itu dibaca samar. Oke, dibaca samar dan dengung. Oke, ikhfa poinnya adalah samar dan dengung. Dan idgham kita ambil satu, yaitu idgham bi gunnah. Idgham itu adalah memasukkan. Apa yang dimasukkan? Yaitunya bunyi nun atau tanwin kepada huruf yang 4 ini. Nah, ini simbolnya. Jadi ketika nun mati tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini, itu dibaca secara masuk. Oke, secara masuk dan dengung. Nah, jadi poin idgham ini adalah masuk. Bi gunnah dengung, kalau yang bila gunnah tidak dengung. Tapi poin kita di sini adalah idghamnya, memasukkan. Kita masukkan bunyi nun kepada huruf yang 4 ini atau bunyi tanwin kepada huruf yang 4 ini. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh. Untuk izhar halki ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6 ini. Jadi ketika tanwin bertemu a, itu hukumnya izhar halki. Izhar tadi adalah jelas. Apa yang jelas? Yaitunya tanwinnya. Tanwin dibaca jelas. Kita baca sawa'un alaihim, sawa'un alaihim. Tanwin jelas. Oke, tanwin dibaca jelas, a dibaca jelas dan tidak dengung. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 10 ini. Ada tanwin bertemu a. A ini adalah huruf izhar, maka ini dibaca jelas. Apa yang jelas? Tanwinnya. Oke, tanwin jelas, a pun jelas. Kita baca adzabun alim dan tidak ada dengung. Adzabun alim. Jadi untuk izhar tanwin harus jelas. Oke, tanwin harus jelas. Sedangkan ikhfa adalah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 87 ini. Di sini ada tanwin bertemu ka. Ka ini adalah huruf ikhfa hakiki. Dan ikhfa tadi adalah dibaca samar. Apa yang masuk samar? Ketika kita sebut tanwin, kita sudah merasakan huruf ka.
Ka ini letaknya adalah di pangkal lidah ya, di pangkal lidah. Kalau izhar tadi jelas halki adalah tenggorokan. Jadi ini huruf tenggorokan. Kalau ini ikhfa ini lebih kepada banyak huruf lidah. Jadi ketika tanwin bertemu ka, ketika sebut huruf tanwin kita sudah merasakan huruf ka. Ka ini letaknya di pangkal lidah ya. Jadi kita baca fa fariqan kadzabtum, fa fariqan kadzabtum. Jadi untuk ikhfa ketika sebut tanwin kita sudah merasakan huruf ka. Jadi bunyi tanwin ini agak samar. Oke? Agak samar bunyinya. Kalau ini tadi jelas karena izhar. Kalau ini samar. Fa fariqan. Oke, dibaca samar. Ketika sebut tanwin kita sudah merasakan huruf ka. Fa fariqan kadzabtum. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 50 ini dan ini. Jadi ketika nun mati bertemu ta ini ikhfa. Ta ini letaknya di ujung lidah. Sama dengan ini nun mati bertemu zo ini pun ujung lidah. Jadi ketika sebut huruf nun kita sudah merasakan huruf ta. Wa antum. Wa antum. Dan di sini ketika sebut huruf nun kita sudah merasakan huruf zo. Tanzurun. Dikarenakan kita ketika sebut huruf nun kita sudah merasakan huruf zo, maka akan terhasil di situ bunyi samar. Oke, bunyi samar. Tanzurun. Kalau kita tidak merasakan huruf zo, dia akan jadi jelas. Tanzurun. Tanzurun. Dia baca jadi jelas. Dikarenakan ikhfa ini bukan jelas tapi samar, maka ini ketika sebut huruf nun kita sudah merasakan huruf zo. Tanzurun. Wa antum tanzurun. Dan yang ketiga idgham. Ini dalam surah Al-Baqarah 8 ini. Ini lebih kepada idgham bi gunnah ya. Ketika nun mati bertemu ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka bunyi nun ini masuk kepada huruf ya. Atau boleh kita bahasakan huruf nun ini masuk kepada huruf kedua. Ini yang ditanyakan oleh sahabat kita tadi. Nun mati bertemu ya adalah idgham. Bunyi nun hilang masuk kepada bunyi ya. Untuk mudah paham kita seperti itu. Bunyi nun hilang masuk kepada ya. Dan di sini ada dengung. Kita baca. Mayyakul. Mayya. Bunyi nun masuk kepada ya. Mayyakul. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 19 ini. Tanwin bertemu wa, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka bunyi tanwin masuk kepada wa dan ada dengungnya. Kita baca. Zulumatu wa ra'd. Zulumatu wa ra'd. Jadi kesimpulannya adalah izhar halki itu dibaca jelas. Apa yang jelas yaitunya tanwinnya atau bunyi nunnya. Sedangkan ikhfa itu adalah samar. Apa maksudnya? Ketika kita sebut tanwin kita sudah merasakan huruf ikhfa. Kita sudah merasakan huruf ikhfa. Sedangkan idgham adalah bunyi nun itu atau bunyi tanwin masuk kepada huruf idgham atau masuk kepada huruf yang kedua. Itu yang ditanyakan oleh sahabat kita. Saya ulang lagi, izhar ini adalah jelas. Yang jelas itu tanwinnya atau nunnya. Ikhfa itu adalah samar. Cara membaca samar adalah ketika membaca tanwin atau nun kita sudah merasakan huruf ikhfa tersebut. Sedangkan idgham adalah bunyi nun atau tanwin masuk kepada huruf idgham. Oke, itu saja perbedaan di antara izhar, ikhfa dan idgham. Semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.